Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah dan kamu akan hidup. Inilah tema kita pada hari ini. Kata-kata lihatlah dan kamu akan hidup diberi kepada orang Israel waktu ramai dari antara mereka mati dipatuk ular yang berbisa di padang gurun. Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga dan mengangkatkannya pada sebuah tiang. Jadi, sesiapa dipatuk ular dan ia melihat kepada ular tembaga itu, ia tidak mati, tetapi ia tetap hidup. Untuk mengerti cerita ini lebih lanjut, marilah kita membaca dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara dan saudari, peristiwa yang di sini merupakan akhir dari peristiwa sungutan umat Israel yang masih bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar memimpin mereka. Mereka merasa lelah dan menjadi tidak sabar, walaupun mereka hampir sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu Kanaan. Semakin jauh mereka pergi ke dalam padang gurun, semakin bertambah masalah dan kesusahan yang mereka alami. Sejak bab 11, mereka sudah menginginkan jenis makanan yang mereka nikmati di Mesir, berbandingkan makan mana. Disebabkan keadaan seperti ini, mereka tidak tahan hati. Maka mereka bahkan berkata-kata melawan Allah dan Musa. Marilah kita mempelajari maksud cerita ini dari teks yang kita baca tadi. Pertama, umat Israel bersungut-sungut lagi kepada Allah dan Musa. Ayat 5 sampai ayat 7. Banyak kali sudah mereka bersungut-sungut dan menuduh Tuhan sebelum ini. Di sini mereka melakukannya lagi. Memiliki sikap hidup yang selalu bersungut-sungut dan mencari kesalahan, jika menjadi kebiasaan, adalah sangat berbahaya. Bersungut-sungut adalah pemberontakan dan ketidakpercayaan kepada Allah. Mereka seharusnya
jangan membesar-besarkan kesusahan atau masalah mereka, bahkan berharap kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka harus percaya bahwa Allah tetap menyertai dan memenuhi segala keperluan mereka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Saudara, mari kita ingat bahwa Allah yang berkuasa melindungi dan menjaga kita dari masalah yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemik COVID-19 ini. Apakah perkara yang mereka bersungut-sungut? Yang pertama, mereka bersungut-sungut karena mereka mengatakan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun. Dan yang kedua, mereka mengatakan tidak ada roti atau air dan mereka muak makan mana yang diberi oleh Tuhan. Jadi tindakan Tuhan terhadap sungutan mereka adalah menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga ramai daripada mereka yang mati. Saudara, ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Jika Tuhan tidak di pihak kita, siapakah kita dapat bertahan terhadap penyakit yang berbahaya dan mematikan adalah seperti sekarang ini. Maka datanglah bangsa itu mendapatkan Musa mengaku dosa mereka dan mohon doa untuk menjauhkan ular-ular itu daripada mereka. Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Itu menurut ayat yang ke-8. Dan sekarang kita lihat perkara yang kedua. Apa maksud ular tembaga ini? Apa maksud ular tembaga ini? Dalam firman Tuhan, tembaga digunakan untuk simbol penghakiman atau penghukuman. Dan ular digunakan sebagai simbol atau tanda dosa. Ini berarti ular tembaga ini adalah simbol penghukuman dosa. Umat Israel berdosa terhadap Tuhan dengan bersungut-sungut dan membuat tuduhan yang salah terhadap Allah. Mereka mengaku dosa dan memohon Musa berdoa bagi pengampunan dosa mereka. Jadi jawaban Tuhan adalah ular tembaga diangkat atas kayu sebagai simbol bahwa dosa mereka dihakimi atau dosa mereka dihukum. Melalui ular tembaga yang diangkat ini, Allah memberi jalan keluar supaya mereka tidak mati dari patukan ular berbisa ini. Dengan adanya ular tembaga yang digantung di atas kayu itu, bukan berarti secara otomatis mereka sudah terjamin bahwa mereka tidak akan mati. Ada perkara penting yang harus mereka lakukan. Pertama, mereka harus melihat kepada ular tembaga itu supaya hidup. Yang kedua, mereka harus melihat bahwa dosa mereka yang dihakimi. Dan yang ketiga, mereka yang melihat kepada ular tembaga hidup, tetapi mereka yang tidak mati. Penekanan bagian firman Tuhan ini bukan suatu penyembuhan gaib, melainkan suatu simbol ular tembaga tentang keselamatan yang Allah berikan bagi setiap orang yang melihat padanya dan ia akan
hidup. Dan sekarang kita masuk ke bahagian yang ketiga. Yesus menyebut peristiwa di padang gurun ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi yang dicerita dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15 ini, datang pada waktu malam kepada Yesus untuk bertanya tentang keselamatan. Yesus menyatakan kepadanya bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti maksud dilahirkan kembali ini, karena tidak mungkin seorang dewasa masuk di rahim ibunya untuk dilahirkan lagi. Yesus sebenarnya bermaksud suatu kelahiran secara rohani. Walaupun Nikodemus sudah dilahirkan secara jasmani, dia harus melalui kelahiran secara rohani untuk masuk kerajaan Allah. Bagaimana? Ayat 6 berkata, apa yang dilahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus bertanya, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Disinilah Tuhan Yesus merujuk kepada Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9 ini untuk menjawab pertanyaan Nikodemus, bagaimanakah seseorang dilahirkan kembali? Marilah kita bandingkan Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 dengan Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9 yang berkata demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam Yohanes pasal 3, 14 sampai 15 berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa maksud anak manusia harus ditinggikan? Gelar anak manusia merujuk kepada Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yesus adalah Allah manusia. Dia adalah Allah manusia yang sempurna. Dan dia adalah anak Allah. Dan juga dia adalah anak manusia. Kata ditinggikan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa ia akan mati di kayu salib. Jadi ular tembaga yang ditinggikan melambangkan dosa, yaitu bisa patukan ular yang mematikan. Itu dihakimi dan dihukum. Yesus yang ditinggikan menanggung dosa kita, yaitu dosa yang menyebabkan maut atau kematian. Itu pun dihakimi dan dihukum di kayu salib. Jadi melihat kepada ular tembaga itu, dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9 ini, adalah sama maksud dengan percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 15. Kata melihat dalam ayat 8 dan 9, menurut bahasa Yunani adalah melihat disertai dengan percaya atau pengertian. Melihat disertai dengan
percaya atau pengertian. Baik bagi Nikodemus, bagi sesiapapun, bagi saudara dan bagi saya, keselamatan hanya melalui iman atau melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan ular tembaga yang ditinggikan memberi hidup, melainkan Allah yang memberi lambang itu. Yesus yang mati dihukum karena dosa kita di kayu salib, yang memberi hidup kekal. Jika kita memandang dengan percaya kepada Yesus, kita akan memiliki kehidupan kekal. Jadi saudara, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Pada masa Musa, mereka yang dipatuk ular yang berbisa itu akan mati kalau mereka tidak memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu. Dan pada masa sekarang, semua kita yang telah dipatuk oleh ular yang mematikan, yakni dosa, akan maut. Allah dalam anugerahnya memberi jalan keluar atau memberi jawaban supaya kita tidak akan mati oleh karena dosa kita. Dosa kita telah dipikul oleh Yesus yang digantung di kayu salib. Jika kita melihat dengan percaya kepada Yesus, kita tidak akan mati, melainkan hidup. Pandanglah dengan iman kepada Yesus, dan Anda akan selamat dan memiliki hidup kekal. Jadi, saudara, dalam keadaan yang kita tidak menentu dan mencabar ini, marilah kita pandang serta percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus berharap kepadanya terhadap keadaan kita dan semua keperluan kita. Kiranya Tuhan berkuasa atas diri kita, atas keluarga kita, dan semua orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami tetap memandang, berharap dan percaya atas kuasa-Mu untuk melindungi kami, bahkan menjauhkan bahaya penyakit COVID-19 dari kami. Peliharalah kami dan penuhilah keperluan kami dengan secukupnya. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan semua orang di sekeliling kami, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, dalam jagaan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.